Kita mulai dari suatu pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi sering bikin orang bingung. Apakah zaman keempat khalifah Islam itu termasuk abad pertengahan? Pertanyaan ini penting karena sering sekali kita mempercampur adukan istilah. Kadang tanpa sadar kita pakai istilah sejarah Eropa untuk menjelaskan seluruh dunia ini, ya kan? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, abad pertengahan bukan nama zaman yang dipakai oleh semua bangsa Aztec di awal-awal. Itu adalah istilah yang dibuat oleh sejarawan Eropa jauh setelah masa itu berlaku. Tujuannya untuk membagi sejarah Eropa menjadi 3 bagian besar, zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Biasanya dihitung dari sekitar abad ke-5 Masehi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat sampai sekitar abad ke-15 Masehi menjelang munculnya Renaissance dan dunia modern di Eropa. Jadi, abad pertengahan itu sebenarnya adalah pembagian waktu saja. Itu bukan penilaian secara moral, bukan berarti semua yang hidup di masa itu adalah bodoh dan tertinggal. Itu hanyalah cara manusia modern memberi nama pada masa waktu. Sekarang kita pindah ke dunia Islam. 4 khalifah Islam Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa itu terjadi pada abad ke-7 Masehi. Kalau kita letakkan di garis waktunya, di abad 7 Masehi jelas beda banget dan di dalam rentang yang dibuat oleh sejarawan tersebut sebagai abad pertengahan. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah secara waktu masa 4 khalifah Islam itu termasuk abad pertengahan, jawabannya iya. Tapi sinilah banyaknya orang yang keliru. Karena setelah itu muncul asumsi lanjutan. Kalau masuk abad pertengahan berarti kondisinya sama seperti Eropa abad pertengahan, padahal itu dua hal yang berbeda banget. Abad pertengahan di Eropa dan abad ke-7 di dunia Islam ini terjadi di waktu yang sama loh, tapi berbeda di ruang budaya. Dan kondisinya sejarahnya berbeda juga. Di Eropa runtuhnya Romawi menyebabkan banyak sistem hancur, administrasi melemah, perdagangan menurun, keamanan tidak stabil, banyak wilayah terpecah belah. Sementara itu di jazirah Arab sana dan wilayah sekitarnya justru muncul sebagai kekuatan pemersatu. Bukan hanya dalam hal agama saja, tapi juga dalam tatanan sosial dan pemerintahan. 4 khalifah Islam memimpin masyarakat yang sedang tumbuh. Wilayahnya meluas, administrasinya mulai dibangun, hukum mulai ditata, dan nilai keadilan sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan umat. Jadi ini adalah hal yang penting untuk dipahami karena sejarah tidak bergerak seragam di seluruh dunia ini. Ketika satu wilayah mengalami kemunduran, wilayah lain bisa saja sedang berkembang. Dan ketika satu peradaban runtuh, peradaban lain bisa bangkit lagi. Itulah sebabnya kita harus hati-hati menggunakan istilah ini. Karena orang berkata abad pertengahan itu adalah zamannya gelap. Sebenarnya yang dimaksud adalah pengalaman Eropa sana, bukan di wilayah lain. Dan itu juga di periode tertentu. Makanya bukan pengalaman seluruh umat manusia saja yang menjadi daerah kondisinya gelap. Dan Islam pada abad ke-7 berada di fase awal pertumbuhannya, bukan berarti tanpa masalah. Ada konflik, ada peradaban, ada pendapat, ada perang. Tapi arah umumnya adalah sebuah pembangunan, bukan kemunduran. 4 khalifah Islam ini menghadapi tantangan yang besar. Mereka memimpin masyarakat yang baru saja kehilangan Nabi Muhammad SAW. Mereka harus menjaga persatuan, mereka harus mengatur wilayah yang semakin luas. Jadi mereka harus menyeimbangkan kekuasaan yang keadilannya semua itu terjadi di dunia yang belum memiliki teknologi modern. Belum ada listrik, belum ada komunikasi cepat, belum ada sistem seperti saat ini. Tapi justru disitulah kita bisa melihat kualitas kepemimpinan mereka. Bukan dari kemewahan, tapi dengan cara mereka menghadapi keterbatasan. Kalau kita kembali ke istilah abad pertengahan tadi, maka akan lebih adil jika namanya sebagai latar waktu, bukan label kualitas saja. Masa 4 khalifah Islam hidup di abad pertengahan secara kronologi, tapi tidak bisa dimasukkan dengan gambaran zaman gelap yang sering ditakutkan pada Eropa sana. Bahkan pada abad-abad setelahnya dunia Islam justru menjadi pusat ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, astronomi, filsafat. Hal-hal itu berkembang pesat ketika sebagian Eropa masih berjuang keluar dari kekacauan. Ini bukan untuk merendahkan Eropa, bukan juga untuk meninggikan suatu peradaban secara berlebihan. Ini hanyalah soal memahami konteks. Sejarah itu seperti peta. Kalau kita salah membaca legenda peta, itu kita tersesat. Maka ketika kita berbicara tentang 4 khalifah Islam ini, lebih tepatnya jika berkata seperti ini. Secara waktu mereka hidup di masa yang oleh sejarawan disebut abad pertengahan. Tetapi secara kondisi peradaban, mereka berbeda di fase kebangkitan dunia Islam. Dua hal ini bisa benar bersamaan, dan ini adalah sebuah pelajaran penting untuk kita hari ini. Bahwa istilah sejarah bukan kebenaran mutlak, ini adalah alat bantu. Ia membantu kita untuk memahami
tapi juga bisa menyesatkan kalau dipakai sembarangan. Kalau kita terlalu kaku dengan istilah ini, kita akan kehilangan gambaran besar. Dan gambaran besar itu adalah manusia selalu bergerak, peradaban selalu berubah, dan tidak ada satu masa yang sepenuhnya gelap atau sepenuhnya terang. Empat khalifah Islam hidup di masa yang sulit, tapi mereka juga hidup di masa penuh harapan. Dan mungkin di sana kita bisa belajar satu hal yang sederhana, bahwa yang menentukan kualitas sebuah zaman bukan nama periodenya, tapi bagaimana manusia itu sendiri di dalamnya untuk menjalani hidupnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.